Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 28 Juni 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami menghasilkan buah-buah kebenaran. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Noven Tambalean. Kepada Ibu Noven kami persilahkan. Baik, selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini 28 Juni 2022 dengan judul Hidup yang Diubahkan Menghasilkan Buah. Ayat tema, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Filipi 1 ayat 11. Tanaman itu tidak bertunas, bertumbuh, atau mengeluarkan buah bagi dirinya sendiri, tetapi untuk memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Jadi tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Umat Allah berada di dunia ini sebagai wakil Allah untuk keselamatan jiwa-jiwa yang lain. Tidak akan ada pertumbuhan atau menghasilkan buah dalam kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Jika engkau telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, engkau harus melupakan dirimu sendiri dan berusaha untuk menolong orang lain. Bicaralah tentang kasih Kristus, ceritakan tentang kebaikannya, lakukan setiap kewajiban yang ada, pikul beban jiwa-jiwa di dalam hatimu, dan dengan segala usaha sekuat tenagamu, berusaha untuk menyelamatkan orang yang tersesat. Bila engkau menerima Roh Kristus, roh dari kasih yang tidak mementingkan diri, dan bekerja buat orang lain, engkau akan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Rahmat dari roh itu akan menjadi matang di dalam tabiatmu. Imanmu akan bertambah, keyakinanmu mendalam, kasihmu dijadikan sempurna. Semakin lama, engkau akan semakin memantulkan rupa Kristus dalam segala sesuatu yang suci, agung, dan elok. Seri Membina Keluarga Jilid 5 halaman 44. Adalah rencananya dengan menyesuaikan hambanya hari demi hari dengan citra Kristus, dengan membuat mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi, membuat mereka menghasilkan buah yang berlimpah. Dia menginginkan umatnya melalui pengalaman nyata dalam kebenaran Injil untuk menjadi misionaris yang benar, kokoh, dapat dipercaya. Dia ingin mereka menunjukkan hasil yang jauh lebih tinggi, lebih suci, dan lebih pasti daripada yang saat ini belum terungkap. Testimonis Jilid 8 halaman 186. Demikianlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Noven. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada sebuah kalimat dalam renungan hari ini yang penting sekali setiap umat pahami. Berikut kalimatnya. Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 199 paragraf 2 berkata, bila engkau menerima Roh Kristus, roh dari kasih yang tidak mementingkan diri dan bekerja buat orang lain, engkau akan bertumbuh dan mengeluarkan buah.
Mengapa Roh Kristus disebut roh dari kasih yang tidak mementingkan diri? Karena memang demikianlah hidupnya Yesus. Kita baca ke bagian sejati halaman 23 paragraf 2 menjelaskan, di dalam kehidupan Kristus, prinsip-prinsip hukum Allah, kasih kepada Allah dan manusia diterangkan dengan jelas. Kemurahan, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri adalah kehidupan jiwanya. Kasih yang tidak mementingkan diri adalah kehidupan Kristus. Kehidupan yang seperti inilah yang diberikan kepada kita oleh pemberian Roh-Nya. Itu sebabnya jangan lupa kutipan berikut ini dari The Review and Herald November 19 tahun 1908 paragraf 10 berkata, pemberian Roh itulah pemberian hidup Kristus. Karenanya Roh itu sama dengan hidup. Dan itu sebabnya saat Yesus memberikan Roh-Nya yang disebut Roh Kristus, maka yang Yesus berikan adalah hidupnya sendiri, yaitu hidup yang tidak mementingkan diri sendiri. Lalu, bagaimana dengan bekerja buat orang lain? Sebab dikatakan tadi mereka yang menerima Roh Kristus juga menerima roh yang bekerja buat orang lain. Apakah itu kehidupan Kristus juga? Oh, sudah pasti. Roh Nubuat menyatakan dalam Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 36 paragraf 2. Dalam perlawanannya terhadap kejahatan dan pekerjaannya buat orang lain, Kristus memberikan teladan pendidikan tertinggi kepada manusia. Hidup Yesus adalah hidup pekerja buat orang lain. Hidup yang seperti ini Yesus berikan kepada kita oleh pemberian Roh-Nya. Itu sebabnya, mari kita baca kembali kutipan dalam renungan hari ini yang terdapat dalam halaman 199 paragraf 2. Bila engkau menerima Roh Kristus, roh dari kasih yang tidak mementingkan diri dan bekerja buat orang lain, engkau akan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Sebagaimana yang kita sudah baca bahwa pemberian Roh adalah pemberian hidup Kristus, maka Roh Kristus sama dengan hidup Kristus. Karenanya kalimat ini dapat kita baca, bila engkau menerima hidup Kristus, hidup dari kasih yang tidak mementingkan diri dan bekerja buat orang lain, maka kita akan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Jadi, penting sekali untuk menerima hidup Kristus itu, sebab oleh hidupnya kita bertumbuh dan mengeluarkan buah. Inilah yang ayat inti renungan hari ini nyatakan. Mari kita baca Filipi 1 ayat 11. Berbunyi, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Yang mengerjakan buah kebenaran dalam hidup kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Tidak heran, saat kita menerima Roh Kristus yang adalah hidupnya Yesus itu sendiri, maka kita akan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Sebab Yesus hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, dan oleh Roh-Nya itulah Yesus mengerjakan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kita. Mengapa penting sekali kebenaran ini umat-umat Allah pahami? Karena Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lesson halaman 67 paragraf 1 berbunyi, Kristus sedang berusaha untuk mereproduksi dirinya di dalam hati manusia, dan Dia melakukan ini melalui mereka yang percaya kepadanya. Jelas bahwa Kristuslah yang bekerja dalam hati kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya, dan yang Kristus kerjakan dalam hidup kita adalah keserupaan karakter. Dengan menerima Kristus dalam hati kita, maka Yesus mengerjakan buah-buah kebenaran dalam hidup kita, yaitu buah-buah Roh. Sebab tidak ada yang menentang akan buah-buah itu. Lalu, masih dalam buku yang sama dan bab yang sama, Roh Nubuat berkata, Christ Object Lessons halaman 69 paragraf 1 menjelaskan, apabila buah itu sudah masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Kristus sedang menunggu dengan amat rindu bagi perwujudan dirinya dalam jemaatnya. Bila karakter Kristus diperlihatkan dengan sempurna dalam umatnya, barulah Ia akan datang untuk menerima mereka sebagai miliknya. Inilah pentingnya kita menerima Roh Kristus dalam hati kita. Sebab Yesus datang kedua kali nanti hanya menjemput mereka
yang telah memiliki karakter Kristus dengan sempurna. Dan kesempurnaan karakter itu bukan hasil usaha kita, tetapi pekerjaan Kristus dalam hidup kita untuk kemuliaan Allah. Dan Yesus mengerjakannya dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya yang disebut Roh Kristus. Inilah pentingnya untuk kita memahami makna Roh Kristus bagi masing-masing kita dan menerima kehadiran Roh Kristus dalam hati kita. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah pada pagi hari ini. Pekabaran yang penting sekali dipahami oleh umat-umat Allah, khususnya dalam gereja Advent yang percaya tulisan Roh Nubuat. Bahwa bila mana kami menerima Roh Kristus, yaitu roh dari kasih yang tidak mementingkan diri dan bekerja buat orang lain, kami akan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Sebab yang mengerjakan dalam kehidupan kami adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan Yesus hadir dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya yang adalah hidupnya itu sendiri. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati kami, tinggallah dalam hati kami ya Yesus, ubahkan hidup kami agar menjadi serupa dengan Engkau, dan bila mana Engkau datang nanti yang kedua kali, kami dapat Engkau terima sebagai milik-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.